Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat datang di kelas Manajemen Keuangan Internasional dan kita sudah sampai ke sesi 11 ya. Sebelum kita mulai sesi kali ini, seperti biasa saya ingin bertanya, bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga tetap sehat dan juga semangat selalu ya. Oke teman-teman, seperti biasa untuk setiap sesinya kita akan mulai dengan saya memaparkan terlebih dahulu secara singkat mengenai sesi yang akan kita pelajari minggu ini. Kemudian kita akan mencoba untuk mengerjakan satu soal mengenai materi minggu ini dan berikutnya nanti teman-teman silakan mencoba untuk mengerjakan tas minggu ini yang telah saya unggah ke dalam portal. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke dalam slide-nya saja ya teman-teman ya. Nah, minggu ini kita akan mempelajari mengenai Multinational Cost of Capital and Capital Structure. Dan di buku Madura, ini adanya di chapter 17. Oke. Ini sudah saya unggah di portal ya, silakan teman-teman lihat. Dan jangan lupa komen di forum, karena komen di forum itu akan menjadi presensi kehadiran. Nah, sebenarnya apa aja yang kita pelajari untuk minggu ini? Intinya adalah kita memahami terlebih dahulu tentang komponen-komponen utama di dalam modal sebuah perusahaan multinasional, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal multinasional company, lalu interaksi antara perusahaan anak dan juga perusahaan induk di dalam keputusan modal, yaitu capital structure, struktur modal, dan juga jelaskan bagaimana caranya mengestimasi biaya kapital atau biaya modal. Nah, untuk cost of capital ini mungkin kita akan refresh kembali materi yang sebenarnya sudah kita pernah pelajari di Principle of Finance ya. Oke, teman-teman bisa buka-buka lagi materinya, itu lebih lengkap di sana. Di biaya modal itu ada biaya hutang, biaya ekuitas, di mana kalau biaya hutang ini cost of debt, kita hitungnya after tax cost of debt ya. Berarti 1 min tax dikalikan dengan cost of debt. Sedangkan untuk biaya ekuitas kita menggunakan CAPM, Capital Asset Pricing Model. Nanti saya akan sedikit refresh, tapi nanti silakan teman-teman baca lagi lebih mendalam di Principle of Finance ya mengenai itu. Kemudian kalau biaya capitalnya atau biaya modalnya, ini berarti bobot dari hutang dikalikan dengan biaya hutang after tax dan ditambahkan dengan bobot dari ekuitas di dalam modal perusahaan dikalikan dengan biaya ekuitas. Baik, nah cost of capital atau komponen-komponen dari modal sebuah perusahaan multinasional itu ini sebenarnya intinya sama dengan perusahaan pada umumnya. Namun bedanya kalau di perusahaan multinasional yang memiliki induk dan subsidiary atau perusahaan anak yang berbeda negara. Nah, perusahaan induk itu biasanya bisa menginvestasikan kas mereka ke dalam perusahaan subsidiary dan suntikan dana dari perusahaan induk kepada subsidiary ini merepresentasikan adanya investasi dalam bentuk saham oleh perusahaan induk sehingga perusahaan induk menjadi pemilik utama dari perusahaan anak. Kemudian perusahaan anak menggunakan kas tersebut untuk mengembangkan bisnisnya di negara tempat perusahaan anak. Nah, kalau misalnya hutang, hutang ini sumbernya bisa bermacam-macam, yaitu ada yang namanya menggunakan domestic bond offering. Bond ini sebenarnya adalah surat obligasi. Jadi perusahaan multinasional seperti perusahaan pada umumnya bisa menerbitkan obligasi. Nah, kalau obligasi tersebut diterbitkan untuk di negara tempat perusahaan multinasional itu menjalankan bisnisnya, maka disebut dengan domestic bond offering. Tapi kalau misalnya obligasi yang ditawarkan atau yang di-issue atau diterbitkan ini terdenominasi di berbagai mata uang asing, maka itu disebut dengan global bond offering. Lalu ada juga yang disebut dengan private placement of bonds, yaitu ketika perusahaan multinasional bisa memberikan atau menawarkan obligasi yang hanya ditawarkan secara pribadi kepada institusi finansial di negara tempat dia berasal atau di negara asing lainnya di mana dia melakukan ekspansi. Atau selain obligasi ya langsung mendapatkan hutang dari institusi finansial. Institusi finansial di sini bisa berupa bank ya, bisa berupa bank dan lain-lainnya, institusi finansial yang ada di negara perusahaan multinasional itu berada. Lalu ada juga kalau misalnya tidak mau menggunakan hutang, berarti bisa menggunakan ekuitas. Ekuitas ini berarti sebagai tukarnya, maksud saya sebagai trade off-nya, berarti
pihak ketiga yang membeli saham dari perusahaan multinasional itu menjadi pemilik dan proporsional terhadap berapa jumlah equity yang dia beli terhadap perusahaan multinasional. Nah, ini sama dengan bonds, dia bisa ditawarkan di negara yang tempat perusahaan multinasional itu beroperasi, yaitu disebutnya domestic equity offering, atau untuk seluruh dunia. Jadi bisa dari berbagai negara, itu disebut global equity offering. Atau bisa juga langsung ditawarkan kepada pihak ketiga secara langsung, yaitu kepada institusi finansial atau kepada perusahaan lainnya mengenai equity atau disebut dengan private placement of equity. Oke, kemudian, nah, gimana sih caranya sebuah perusahaan multinasional menentukan berapa proporsi hutang dan berapa proporsi ekuitas? Intinya yang perlu dipertimbangkan itu adalah pertama tentunya stabilitas dari arus kas perusahaan multinasional tersebut. Nah, kalau misalnya arus kas masuk ataupun arus kas keluar dari sebuah perusahaan multinasional lebih stabil, maka dia bisa membuat atau mengambil hutang yang lebih tinggi ya dibandingkan dari um, perusahaan multinasional lainnya dengan arus kas yang kurang stabil atau kurang bisa diekspektasikan, di forecast bagaimana kira-kira ke depannya. Kenapa? Karena berarti adanya arus kas masuk yang lebih stabil untuk membayar hutang yang diambil. Lalu risiko kredit. Nah, kalau misalnya risiko kredit sebuah perusahaan multinasional ini yang lebih rendah, maka berarti dia akan memiliki akses yang lebih tinggi untuk mendapatkan hutang. Oke. Nah, selain risiko kredit, apalagi nih? Ternyata kita perlu mempertimbangkan juga bagaimana akses dari perusahaan multinasional kepada retained earnings atau laba ditahannya. Karena ketika sebuah perusahaan multinasional yang highly profitable mungkin bisa mendanai investasinya dengan menggunakan laba ditahan saja atau menggunakan equity intensive. Jadi struktur modalnya lebih banyak kepada ekuitas saja karena bisa dengan laba ditahan sudah cukup untuk mendanai investasi yang dilakukannya. Kemudian ada juga bagaimana garansi terhadap utang yang diambil oleh perusahaan multinasional. Kalau misalnya perusahaan induk berani untuk membackup garansi dari perusahaan anak terhadap utang yang akan diambil, maka akses terhadap kredit pun akan menjadi lebih baik. Lalu ada juga agency problem. Nah, ketika sebuah perusahaan anak yang ada di dalam negara asing tidak bisa dikendalikan atau dimonitor secara langsung oleh investor dari negara perusahaan induk, maka agency cost-nya akan lebih tinggi sehingga akhirnya untuk mendapatkan pendanaan dari investor yang ada di dalam negara yang berbeda itu akan menjadi lebih sulit dibandingkan di negara yang sama. Oke, kemudian ada juga influence dari host country ya, karakteristik dari negara tempat perusahaan multinasional itu beroperasi. Nah, kalau misalnya interest rates-nya di host countries itu lebih rendah, maka cost atau biaya dari dana yang dipinjam akan menjadi lebih rendah. Lalu apabila kekuatan dari currency-nya, nah, currency atau mata uang tepat negara perusahaan multinasionalnya beroperasi, nah kalau misalnya diekspektasikan adanya kelemahan dari mata uang perusahaan anak ya negara tempat perusahaan anak beroperasi, maka bisa meminjam dari mata uang tersebut dibandingkan tergantung dari pendanaan dari perusahaan induk. Kenapa? Karena nantinya akan lebih murah pendanaan yang diterima berdasarkan dari perusahaan multinasional yang mengambil pendanaan dari mata uang negara domestik dibandingkan menggunakan mata uang dari perusahaan induk. Lalu ada country risk juga. Country risk ini juga perlu dipertimbangkan dan juga bagaimana peraturan terhadap pajak yang ada di dalam negara tempat perusahaan multinasional beroperasi. Oke, kemudian subsidiary. Nah, kalau misalnya perusahaan anak mempunyai debt financing yang lebih tinggi, maka ini akan membutuhkan internal equity financing itu yang lebih rendah karena ketika sudah lebih tinggi hutang yang diambil maka ekuitasnya pun menjadi lebih rendah.
Tapi kalau misalnya dikurangi debt financing-nya, maka akan membutuhkan internal fund, dana internal atau dana dari ekuitas yang lebih tinggi. Nah, kalau limitations-nya dari meng-offset subsidiaries leverage atau higher loan rates, itu foreign creditors bisa memberikan loan rate yang lebih tinggi kepada subsidiary yang menggunakan highly leverage local capital structure. Karena mereka percaya bahwa perusahaan anak akan tidak mampu untuk membayar kembali hutang yang telah dia ambil atau telah dia peroleh dari perusahaan-perusahaan atau institusi-institusi finansial yang ada di negara tempatnya beroperasi. Oke, nah untuk keputusan dari multi structure atau multinational capital structure, ini financing decision mengenai forest company, ini nanti akan teman-teman coba diskusikan bersama teman-teman sekelompoknya, kira-kira bagaimana strategi yang telah dilakukan oleh Forest dan bagaimana kira-kira paparan terhadap risiko nilai tukar mata uang yang telah berubah dari strategi yang telah dilakukan oleh Forest Company. Nah, berikutnya adalah cost of capital. Ini yang saya bilang tadi ya, sebenarnya ini saya akan refresh sedikit saja karena nanti detailnya teman-teman bisa coba baca ulang di Principle of Finance. Intinya ada dua jenis biaya, biaya hutang dan biaya ekuitas. Kalau biaya hutang itu bergantung dari interest rate. Kalau biaya equity berarti ini dari berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk mengissue ekuitas atau saham baru. Ini adalah cara menghitung untuk emisi cost of capital ya. Ini intinya adalah ini cost of debt dan ini cost of equity. Lalu ini adalah berapa proporsinya dari hutang perusahaan dan berapa proporsinya dari ekuitas perusahaan terhadap modal secara keseluruhan. Lalu kemudian ini after tax cost of debt. Nah, kalau misalnya equity dia tidak membutuhkan dia tidak membutuhkan yang namanya after tax karena dia equity. Nah, ini cost of equity-nya, kalau cost of debt dia sudah ada biasanya di soal. Yang biasa harus kita hitung adalah cost of equity menggunakan CAPM atau Capital Asset Pricing Model, yaitu menggunakan required return on stock. Ini si biaya ekuitasnya adalah risk free rate of return ditambahkan dengan beta dari stok atau sensitivitas dari saham, pergerakan harga saham terhadap pergerakan harga dari IHSG atau indeks harga saham gabungan. Ini beta dikalikan dengan risk market dikurangi dengan risk free rate. Nah, risk free rate ini biasanya kalau di Indonesia itu bisa menggunakan BI 7-day repo rate atau SUN atau menggunakan ORI, obligasi retail Indonesia. Nah, kalau misalnya di Amerika dia menggunakan T-bills rate. Nah, ini berikutnya nanti teman-teman coba kerjakan mengenai Xilen Co. Xilen Co ini adalah sebuah perusahaan yang provide teknologi software untuk government di Singapura. Nah, di sini ada berbagai informasi mengenai exchange rate-nya, lalu risk free rate interest rate di United States, di Singapura, capital structure-nya apa, 60% debt, 40% equity, lalu betanya berapa. Nah, kemudian teman-teman estimasikan NPV untuk Xilen sebagai hasil dari menjual bisnisnya dan membuat rekomendasi apakah pembeli atau pemilik Xilen sebaiknya menjual bisnis pada harga $10.000 atau tidak. Ya, seperti NPV-nya ini menggunakan cost of capital-nya ya. Cost of capital-nya ini adalah untuk sebagai discount rate-nya ya, discount rate-nya untuk si masing-masing biaya yang dibayarkan setiap tahunnya. Oke, terakhir adalah mengenai cost of capital di berbagai country. Berarti kita perlu mempertimbangkan perbedaan di cost of debt, ya, perbedaan di risk free rate, credit risk premium, dan comparative cost of debt, serta adanya perbedaan di cost of equity, yaitu di risk free rate dan juga di equity risk premium nantinya. Nah, risk free rate-nya berubah. Nah, lalu ini adalah mengenai Nebraska Co. Ini akan kita bahas untuk hari ini. Dan nanti teman-teman bisa mengerjakan ulang yang telah saya bahas. Intinya Nebraska Co. ingin membuat suatu proyek di Argentina yang bisa mengenerate revenue sebanyak 10 juta Argentino peso
di setiap akhir tahun selama 4 tahun ke depan. Harus membayar operating expense sebanyak 3 juta Argentina peso per year. Lalu ada 30% tax rate, after tax profit akan diberikan kepada US parent dan tidak ada pajak tambahan. Lalu spot rate-nya adalah $0,2 dan akan terdepresiasi 10% setiap tahun selama 4 tahun ke depan. Lalu ada salvage value, itu adalah nilai akhir aset 40 juta Argentino peso di akhir 4 tahun ke depan. Lalu kemudian initial investment-nya 12 juta, setengahnya ini akan berupa equity, yaitu ekuitas dari US parent, dan setengahnya dari borrowed funds. Oke. Kemudian Nebraska akan meminjam dana dari Argentina peso sebanyak 30 juta Argentina peso. Annual interest rate-nya 14%. Oke, entire principal akan dibayarkan di akhir tahun keempat dan rate of return-nya 20%. Berapakah NPV dari proyek ini? Apakah Nebraska sebaiknya pursue atau melakukan proyek tersebut atau tidak? Oke, untuk pengajaran ini kita coba pindah ke Excel dulu ya teman-teman. Nah, kita sudah pindah ke Excel-nya dan akan kita lakukan itu adalah pertama-tama membuat year 0, year 1, year 2, year 3, year 4 terhadap ini terhadap yang akan kita hitung untuk Nebraska Co. Nah, lalu di sini kita buat revenue-nya berapa. Nah, ini 1, 2, 3, 4, revenue adalah 10 juta dolar. 10 juta Argentina peso ya. Lalu kemudian operating expense-nya ada 3 juta Argentina peso. Lalu interest payments-nya 14% dari borrowed funds. Nah, borrowed funds-nya itu 30 juta Argentina peso. Dan ini akan sama nilainya untuk setiap tahun. Kemudian pre-tax profit-nya berarti kita kurangi antara revenue, operating expense, dan interest payment. Lalu kemudian ini pun sama setiap tahun, masih sama. Nah, after tax profit berarti ini adalah pre-tax profit dikalikan dengan 1 kurangi 30%, ya, atau 70% dikalikan dengan pre-tax profit, karena taxnya adalah 30%. Oke, ini pun sama setiap tahunnya 70% dari pre-tax profit. Nah, repay loan di akhir tahun keempat kita harus membayar loan utangnya sebanyak 30 juta dolar Argentina peso. Namun, aset yang kita miliki akan bernilai 40 juta Argentina peso di akhir tahun keempat. Nah, maka cash flow kepada parent itu dalam Argentina peso adalah yang si after tax profitnya. Karena seluruh after tax profit ini akan diberikan kepada perusahaan induk tanpa ada pajak tambahan. Berarti ini langsung semua after tax profitnya. Namun di akhir tahun keempat ini ada pembayaran terhadap utang dan walaupun ini seharusnya minus ya, karena kan ini ada after tax profit, kita kurangi dengan untuk membayar utang, tapi ada salvage value atau nilai sisa yang senilai 40 juta Argentina peso di akhir tahun keempat. Ini bisa menjadi menambahkan cash flow kita. Oke, jadi di akhir tahun keempat, cash flow kita adalah 11.160.000 dolar. Lalu untuk exchange rate, di awal tahun pertama itu adalah 0,2 dolar, dan di setiap tahunnya dia akan terdepresiasi 10%. Ya, berarti ini 0,9 dikalikan dengan ini. Terdepresiasi terus sebesar 10% untuk setiap tahunnya. Ini pun demikian. Oke, berarti kita tahu berapa exchange rate untuk masing-masing tahun. Dan kemudian cash flow in dollar to parent, berarti langsung kita kalikan saja antara cash flow per tahun dengan exchange rate-nya. Oke, ini kita kalikan dengan exchange rate-nya. Dan terakhir, PV-nya atau present value-nya menggunakan discount rate. Ini teman-teman coba refresh kembali ya di dalam Principle of Finance mengenai present value, yaitu future value. Nah, ini menjadi future value cash flow-nya karena di tahun 1, 2, 3, dan 4. Future value dibagi 1 plus discount rate dipangkatkan dengan jumlah periodenya. Nah, seperti misalnya nih tahun pertama,
Berarti present value-nya adalah future value dibagi 1 plus 20% pangkat 1. Di sebenarnya ada pangkat 1 ya, ada di periode tahun pertama. Lalu di sini berarti future value dibagi 1 plus 20% pangkat 2. Oke, kalau ini future value bagi 1 plus 20% pangkat 3. Dan yang terakhir ini future value bagi 1 plus 20% pangkat 4. Nah, kemudian ada perusahaan induk memberikan 6 juta dolar kepada perusahaan anak di awal. Jadi ini di tahun ke-0 ada 6 juta dolar. Lalu kemudian berapakah NPV-nya di tahun 1, 2, 3, 4? Di tahun 1 berarti kita kurangi saja antara si present value dari hasil after tax profit-nya dengan initial outlay-nya atau initial investment. Karena initial investment berarti harusnya minus ya arus kasnya. Jadi kita kurangi, hasilnya minus. Lalu untuk di yang tahun kedua, berarti langsung kita tambahkan saja antara NPV di tahun pertama dengan present value dari after tax profit tahun kedua. Begitu pula di tahun ketiga, kita tambahkan NPV tahun kedua dengan present value after tax profit di tahun ketiga. Dan di tahun keempat, kita tambahkan NPV tahun ketiga dengan present value after tax profit di tahun keempat. Dan hasilnya di tahun keempat, NPV-nya adalah minus 4.403.646. Lalu pertanyaannya, apakah sebaiknya Nebraska mengambil proyek ini atau enggak? Nah, kalau menurut saya teman-teman, karena NPV-nya dia negatif, berarti sebaiknya Nebraska reject this project. Kenapa? Karena selama 4 tahun ke depan, hasil dari profit yang diperoleh dari proyek ini secara bersih dibandingkan dengan investasi yang dilakukan di awal akan tetap merugikan bagi Nebraska Co. Itu pertimbangannya hanya dari NPV-nya saja. Tapi mungkin kalau misalnya pertimbangan di ekspansi dan lain sebagainya itu bisa dipertimbangkan lagi. Tapi kalau hanya melihat dari NPV-nya, NPV negatif seperti yang kita pernah pelajari di Principle of Finance menunjukkan indikasi bahwa sebaiknya kita menolak proyek ini. Oke, jadi gitu teman-teman cara mengerjakannya ya. Oke, jadi kesimpulannya untuk materi minggu ini, sebenarnya biaya atau modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan multinasional sama dengan perusahaan pada umumnya, yaitu terdiri dari hutang dan ekuitas. Di mana hutang dan ekuitas dapat diambil atau diperoleh dari domestic debt atau equity overearnings, atau global debt atau equity overearnings, ataupun private placement debt atau equity. Lalu ketika financial leverage dari perusahaan anak itu terdeviasi dari target kapitalisasi secara global, maka perusahaan multinasional dapat tetap mencapai target tersebut ketika perusahaan anak atau perusahaan induknya mengambil posisi offsetting dari financial leverage. Tapi walaupun demikian, kalau offsetting terjadi, maka biaya modal pun akan terdampak. Lalu cost of capital atau biaya modal ini berbeda-beda di berbagai negara karena adanya perbedaan dari komponen-komponen yang ada suatu negara terhadap yang terdampak terhadap biaya modal. Contohnya adalah interest rate, lalu juga risk free rate dan lain sebagainya. Dan ini bisa menyebabkan sebuah perusahaan yang mempunyai berbagai perusahaan anak di berbagai negara memiliki biaya modal yang berbeda-beda di setiap negara tersebut. Dan untuk itu perlu sebuah pertimbangan terhadap apakah sebaiknya biaya modal yang seharusnya diperoleh oleh suatu perusahaan sehingga secara umum perusahaan multinasional tetap mencapai target dari biaya modal yang seharusnya. Oke teman-teman, jadi sekian yang bisa saya bagi share untuk minggu ini yaitu mengenai multinational capital structure dan juga financial leverage dan capital budgeting. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa untuk komen di forum, lalu unduh materi yang telah saya unggah, dan tentunya unduh juga tasnya, dan kemudian teman-teman bisa mengerjakan, dan kemudian diunggah di portal. Baik teman-teman, terima kasih banyak untuk atensinya. Semoga kita tetap sehat dan juga semangat selalu, walaupun pembelajaran itu terjadi secara daring, namun kita tetap semangat. Oke teman-teman, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.